Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil kita melihat bahwa ada 2 figur yang dinyatakan kepada kita, yaitu gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kedua figur memiliki persamaan, yaitu sama-sama membawa pelita dan sama-sama pergi untuk menyongsong mempelai laki-laki. Mereka juga bersama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki dan juga sama-sama tertidur ketika sang mempelai belum datang juga. Tetapi yang membedakan kedua figur ini adalah selain membawa pelita, gadis bijaksana juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Sedangkan gadis bodoh tidak membawa cadangan minyak sama sekali. Dan kita melihat setelah sekian lama menunggu, minyak pada pelita mereka hampir habis, sehingga mereka harus segera menambahkan minyak supaya pelita tidak padam. Dan pada akhirnya, gadis-gadis yang bodoh tidak mendapatkan kesempatan untuk memasuki perjamuan kawin karena mereka sibuk mencari minyak untuk pelita mereka. Saudara-saudari yang terkasih, keadaan seperti ini menggambarkan umat Tuhan yang ada pada saat ini. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mempunyai pelita untuk mereka bawa. Pelita itu yang akan menerangi setiap langkah kehidupan mereka dan juga menerangi kegelapan dunia ini. Tetapi ketika umat Tuhan hanya berhenti pada titik keselamatan itu dan tidak pernah melatih kehidupan rohani mereka dengan ekaristi, dengan membaca firman-Nya setiap hari dan senantiasa berdoa, sebenarnya mereka menempatkan diri mereka pada figur yang tidak membawa minyak bagi pelita mereka. Minyak merupakan sumber energi bagi pelita. Demikian juga hubungan dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Dia
merupakan sumber kekuatan bagi hidup kita. Hubungan ini harus senantiasa dilakukan setiap hari. Kita tidak bisa mengandalkan hubungan yang kemarin atau minggu lalu, tetapi kita harus menjaga agar persekutuan yang intim senantiasa baru setiap harinya. Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Nya baru setiap hari. Ketika kita senantiasa menjaga hubungan dengan Tuhan dan melatih kehidupan rohani kita sesungguhnya ada dalam posisi yang senantiasa berjaga-jaga dalam segala keadaan. Masalah boleh datang, goncangan boleh terjadi, krisis pun boleh melanda kehidupan kita. Tetapi bersama Yesus, kita akan melakukan perkara besar. Bersama Yesus, kita siap menghadapi segala hal, dan Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Saudara-saudari yang terkasih, sikap kelima gadis bodoh dalam bacaan Injil tadi adalah sikap yang tidak tanggap di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Dan sikap mereka itu dapat disingkat menjadi A, B, C, D, E. A, anggap remeh, acuh tak acuh, yaitu sudah melihat, sudah mendengar tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, namun tetap menganggap remeh. B, besok saja. Kalau diinjili selalu menunda-nunda untuk yakin dan percaya, serta selalu mengatakan besok saja. C, cuma di mulut, lain di hati. Mengaku percaya Tuhan tetapi hanya di mulut. Iman KTP, Kristiani tanda pengenal, Katolik tanda pengenal. Kelakuan dan hidup tidak mencerminkan sebagai orang beriman. D, doyan selingkuh, kanan kiri oke. Yaitu orang yang mengaku beriman tetapi masih suka percaya hal-hal mitis magis seperti tahayul, dukun, dan sebagainya. E, enggan bertobat, tidak rela bertobat, yaitu orang yang egois dan yang tidak pernah mau bertobat. Marilah kita menyelidiki diri kita. Apakah kita memiliki salah satu sikap tadi, atau jangan sampai kelima-limanya? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima sabda-Mu yang menjadi cahaya kehidupan kami, serta memberi pengharapan kepada siapa saja dalam bahaya maut. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.